Selamat sore, welcome back to Inspiration Day by SP Solo. Welcome back to us. Gua yakin teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada pasti udah nunggu nih. Dari beberapa minggu kemarin kan kita sempat break dulu karena kita mencari sesuatu yang spesial buat teman-teman semua. So, sebelum kita mulai, pesan juga buat teman-teman stay safe, stay healthy dimanapun kalian berada. Oke, perkenalkan dulu untuk si chef kita yang dari Korea, pada Chef Stephen yang udah hadir di sini. Welcome Chef Stephen. Jauh-jauh dari Korea ya kita datengin ya. Gimana, Chef? Hari ini sehat? Sehat fit? Alhamdulillah. Dia salah satu special team yang divisinya apa? Mobile yang spesifiknya sih ngurusin iOS ya? Ya, iOS. Nah, pertama kita tanya dulu nih ke Chef Stephen ini. Chef, udah berapa lama sih jadi vegan? udah berapa lama itu sebenarnya nggak vegan langsung sih. Nah, jadi ada banyak tipe nih sebenarnya di vegetarian atau vegan nih. Nah, kalau untuk vegan sendiri mungkin sudah sekitar 7 tahunan. Wow. 7 tahunan. Nah, mulai awal itu sebenarnya vegetarian. Nah, jadi ketika itu sekitar pas lagi SMA lah. Pas lagi SMA itu, SMA 1 atau 2 itu mulai vegetarian nih. Tapi masih mengkonsumsi telur dan susu nih. Nah, setelah setahunan lebih itu baru murni nih. Nah, jadi ada perbedaan nih vegetarian, vegan dan segala jenisnya gitu. Oh gitu. Jadi vegetarian itu sebenarnya orang-orang yang mengkonsumsi maksudnya sayuran, tapi masih mengkonsumsi untuk telur dan susu. Jadi mereka tidak mengkonsumsi makhluk hidup, tapi masih mengkonsumsi yang keluar dari makhluk hidup nih. Jadi kan misalnya susu dari sapi, telur dari ayam misalnya gitu. Nah, itu masih boleh gitu. Sedangkan vegan itu adalah orang-orang yang mengkonsumsi pure tanpa ada ke makhluk hidup. Misalnya kan susu itu kan dari sapi nih. Nah, vegan itu sudah tidak mengkonsumsi hal tersebut gitu. Oh bentar, saya potong. Makhluk hidup ini sekarang gini, tumbuhan kan juga makhluk hidup ya? Benar. Jadi kalau misalnya tadi bilang tumbuhan nih, tapi mereka tidak ada tingkat kesadaran. Jadi kalau contohnya kita makhluk hidup yang misalnya sapi nih, tingkat kesadarannya nggak ada. Misalnya ketika saya sapi nih, misalnya saya sapi, kambing lah, kambing, misalnya ketika istilahnya apa sih, sembelih ya. Nah, mereka kan mempunyai tingkat kesadaran nih. Mereka bisa merasakan sakit misalnya. Nah, itu jadi mereka itu, jadi dari vegan itu sebenarnya banyak pola juga. Ada yang vegan hanya untuk lifestyle, ada vegan yang untuk benar-benar menjaga nih biar makhluk hidup itu tidak terbunuh misalnya kayak gitu. Dan ada banyak tipe. Jadi kalau dibilang itu tumbuhan tidak mempunyai tingkat kesadaran. Kalau ada pun kecil banget kemarin kalau nggak salah gitu. Sebelum Chef Stephen ini beralih gitu ya istilahnya menjadi vegan seutuhnya sampai sekarang. Di awal-awal tuh gimana sih? Sulitnya tuh kayak gimana? Pasti ada kesulitan juga kan? Ya, coba gimana? Jadi ketika awal mulai itu pertama yang paling general mungkin ya yang orang rasakan itu adalah lapar yang terus-terusan. Jadi misalnya ketika makan siang nih 2-3 jam kemudian langsung lapar lagi nih. Karena mungkin tubuhnya belum terbiasa nih tanpa daging misalnya kayak gitu. Nah, itu yang paling general dirasain oleh orang. Nah, terus mungkin ketika awal mulai nih ya banyak banget cheating ya, bener. Jadi cheatingnya banyak ya. Tetap ya. Pasti ada. Jadi kayak ketika awal vegetarian itu masih sekolahan, terus teman-teman kan suka ngajak tuh keluar makan ke yang ayam goreng gitu kan. Nah, sejenis itu ya ikutan cheating gitu. Selama kurang lebih 6 bulan pada saat itu. Habis itu ya bersih setelah itu. Jadi awal mulai itu mungkin cheatingnya juga nggak gimana banget, kayak sehari itu harus sekali, enggak. Jadi seminggu itu paling sekali 2 kali gitu cheating, makan sate misalnya kan. Nah,
pada saat awal mulai itu memang godaannya banyak banget. Oke, berarti proses adaptasi tubuh kita juga ya. Bener. Nah itu kalau Steven sendiri ngomong kalau misalkan tubuh kita tuh nggak langsung serta-merta langsung bisa tahan ya. Kalau misalkan kita makan sebelum jadi vegan gitu kan, sebelum kita vegan tiba-tiba daging di stop nih, pasti tubuh kita juga ngerasa kok ada yang kurang gitu, apa ya gitu kan. Jadi apa yang dirasain, lemes atau lemes sih ya, tapi nggak gimana banget karena sebenarnya kan energi yang buat badan itu kan bukan dari daging seutuhnya gitu, misalnya dari karbo kan gitu. Jadi energi dari badan sendiri juga dari karbo. Jadi ya nggak lemes banget sih gitu. Kalau orang-orang berpikiran bahwa lu tiba-tiba makan sayur, lu pasti capek gitu. Yes. Nah sebenarnya enggak gitu. Nah untuk kita ini yang masih apa ya, yang masih suka nanya-nanya tentang kehidupan seorang vegetarian ini, gimana sih kita mau memulai gitu awalnya? Ini mungkin dari pribadi aja kali ya. Pribadi. Nah, ketika mulai itu, yang pasti harus ada yang mendukung, baik dari keluarga, teman dekat atau siapapun yang mendukung. Karena ada contohnya beberapa mungkin mereka mau memulai nih, tapi lingkungan sekitar dia itu tidak terlalu mendukung nih. Setelah itu ya normal sih, jadi teman-teman tinggal nyari kayak source nih, bagaimana sih kita memulai suatu pola hidup yang vegan nih atau vegetarian lah dibilang, karena vegan itu mungkin kalau tiba-tiba menjadi vegan itu mungkin sulit karena langsung potong semuanya kan. Nah teman-teman juga bisa memulai menjadi vegetarian dulu nih gitu. Sebenarnya vegetarian juga terbagi lagi, ada yang lacto ovo segala jenis lah, jadi kayak ada yang masih minum susu tapi tidak makan telur tapi vegetarian. Nah, terus ada yang pescatarian. Jadi dia masih mengkonsumsi seafood tapi vegetarian, tapi hanya mengkonsumsi seafood nih, tapi tidak daging merah. Nah, ada yang segala jenisnya yang kayak gitu. Terus udah masuk jenis-jenis vegetarian? Iya, jadi ada yang flexitarian. Flexitarian itu yang kayak dia itu sebenarnya vegetarian nih, tapi kadang-kadang mungkin seminggu 2 minggu sekali makan daging. Tapi orang apa namanya? Flexitarian. Flexitarian. Nah, kalau disebutnya kan vegetarian, liberal ya. Kan? Mungkin teman-teman di sini juga ada yang ngerasain seperti itu ya, yang mau mencoba atau udah jalanin nih fase yang disampaikan sama Chef Steven tadi seperti itu. Terus paling sama ini sih, jadi banyak orang yang beranggapan nih bahwa menjadi vegetarian itu merupakan suatu yang dibawa dari agama nih. Misalnya contohnya agama Buddha yang biasa orang bilangnya, oh vegetarian ya, oh dari agama Buddha ya, kayak gitu. Karena kebanyakan orang kan mayoritasnya begitu. Nah sebenarnya itu mungkin dulu banget sih. Kalau sekarang dulu anggapan dulu. Jadi sekarang itu orang-orang menganggap vegetarian atau vegan itu adalah suatu lifestyle. Saya sepakat juga sih kalau misalkan kita mau ngomong bahwa vegetarian itu udah beralih jadi pola hidup gitu. Orang mandangnya udah jadi lifestyle gitu lah. Karena beberapa juga orang mengatakan bahwa gua mau jadi vegetarian tapi bukan ngincer kesehatannya. Karena gua care sama hewan. Gua care sama hewan. Penggunaan bagian dari hewan itu udah terlalu parah lah gitu. Dari riset pun udah banyak munculin kalau misalkan 100 juta hewan itu disiksa untuk kebutuhan tes doang sama produk. Tadi ngomong kalau misalkan vegan itu udah jadi lifestyle, pola hidup. Kalau misalkan gini, kita balik ke sisi kesehatan. Otomatis kalau misalkan kita makan selama ini itu tuh tetap mempertimbangkan zat yang masuk kan. Zat vitamin, kalsium, zat besi segala macam. Nah kalau misalkan kita ngomong vegan itu kesulitan loh mendapatkan beberapa zat tertentu, contoh zat besi, kalsium dan apa lagi ya? Protein mungkin kayak gitu. Nah, coba gimana? Sebenarnya kalau mau di riset lebih jauh nih ya, di riset lebih jauh, bahwa vegetarian itu juga tidak kekurangan zat tersebut. Hanya saja orang-orang perlu mencari penggantinya nih. Misalnya kita bilang daging lah misalnya. Daging itu kan misalnya kata orang sumber protein nih. Nah, sebenarnya di luar daging pun banyak banget proteinnya. Misalnya dari bayam, terus dari kacang, misalnya kacang-kacangan itu banyak banget proteinnya gitu. Jadi orang-orang sering beranggapan nih bahwa vegetarian itu
gampang lemas karena kekurangan protein lah, kekurangan zat besi dan segala jenis itu sebenarnya enggak juga. Mungkin ada beberapa perbedaan di bagian zat yang ada pada daging tidak ada pada sayuran nih misalnya gitu. Nah itu benar ada beberapa tapi tidak signifikan. Jadi untuk badan nggak sama gitu ya. Perbandingan juga mungkin di daging itu ada asam apa saya lupa, asam amino atau apa gitu. Di sayuran tidak ada. Okay. Nah tapi bisa digantikan dengan protein yang lain nih. Jadi jadi badannya juga nggak rusak gitu karena nggak kekurangan apapun sebenarnya. Hanya tinggal meriset penggantinya saja gitu. Tapi kalau misalkan untuk diet sendiri nih, diet kan banyak juga tuh. Malah saya pribadi pernah ngelakuin diet ekstrim sih. Diet ekstrim yang dimana dari berat 80 ke 70 something gitu sampai sekarang kayak gini. Itu tuh saya ngelakuin diet yang ekstrim karena bener-bener ngurangin nasi. Ya. Nah sedangkan Indonesia sendiri kan kita tahu nasi itu adalah pondasi saat kita makan ya. Tanpa nasi itu belum makan. Iya. Kalau nggak ada nasi tuh ora smile nih perut nih. Jadi kalau diet yang dianggap orang adalah mengurangi porsi nih. Nah, tapi kalau misalnya untuk orang yang baru mau transisi nih, daging ke vegetarian misalnya gitu. Nah, itu sebenarnya tidak perlu mengurangi apapun gitu. Karena bisa jadi badannya itu badannya kan mengurangi daging nih, jadi tidak memproses lemak dan sama sekali nih. Sedangkan dia cuma memproses sayur. Jadi kalau orang bilang berpindah ke diet vegetarian itu bisa kurus, itu benar. Pada awalnya. Tapi karena badan masih menyesuaikan. Jadi ketika badannya sudah sesuai dan makannya tidak dijaga, contohnya saya nih, ya kalau kata orang kurus kan, enggak, saya kan ya kelihatan gemuk gitu kan. Jadi enggak juga sebenarnya, kurus itu juga bukan identik dengan vegetarian gitu. Tapi ada cara diet seperti itu. Ada. Dan kalau bisa di research lebih jauh bahwa kalau kalian tahu kan diet keto itu hanya lebih identik dengan daging nih, diet keto. Nah sebenarnya diet vegan itu juga ada yang keto juga. Gitu. Dan ada porsinya berapa kalori yang harus benar ada ketakarannya gitu. Kira-kira untuk teman-teman sendiri gitu, fase-fase apa aja sih yang harus mereka lalui gitu sebelum menjadi benar-benar lepas dan bisa berubah gitu? Nah, kalau untuk teman-teman yang baru mau mulai, bisa aja vegetarian dulu nih. Kalau enggak balik ke tadi ini yang masih makan seafood tapi tidak daging merah. Oke, mengurangi pelan-pelan mengurangi. Oke. Setelah itu ya tergantung diri sendiri mau melanjutkan atau tidak. Itu kan kita nggak bisa memaksa nih kan. Lu harus vegan nih, mau nggak mau gitu. Nggak bisa. Jadi balik ke sendiri gitu. Di situ berarti kita harus berada di titik yang udah milih gitu ya. Bener. Kalau misalkan dari segi tubuh udah nerima gitu, kenapa enggak gitu? Benar. Go ahead, jadi vegan lah gitu. Itu sampai sekarang juga udah 8 tahun dan masih sehat-sehat, masih sehat gitu. Udah bisa lihat kan? Bentukannya vegan kayak gini, cerah terus gitu kan. Cerah tanpa skincare. Just vegan gitu. Kalau coba aja gitu. di research mungkin kemarin ada yang atlet angkat besi atau bodybuilder gitu, itu juara 1 kan, vegan juga. Saya lupa apa namanya, kemarin ada, coba lihat aja gitu. Jadi dari atlet sendiri juga beberapa banyak vegan. Pesepak bola juga ada. Banyak. Bahkan artis-artis luar negeri juga banyak gitu mempromosi vegan gitu. Jadi vegan itu bukan sesuatu yang negatif lah. Kalau dulu kan mungkin orang cuma bilang lu nggak ada energi gitu. Sekarang sih udah enggak gitu. Vegan itu bukan cuma sayur teman-teman. Bener. Vegan itu macem-macem. Vegan itu berkembang juga dari segi menu gitu kan. Benar. Dari segi menu. Selain ya emang dari olahannya itu dari tumbuhan dan buah-buahan gitu kan. Tapi ada juga nih orang yang kaum vegan juga otomatis kalau makan sayur terus pasti bosan juga kan. Ya, jadi orang itu harus punya variasi. Benar. Kan? Jadi orang itu mulai menciptakan sesuatu yang berbeda nih. Inovasi lah. Inovasi. Gitu kan? Ya, benar. Kalau teman-teman tahu itu bahwa vegan itu nggak melulu sayur nih bentuknya, bisa aja bentuknya yang lain dan menyerupai nih ke bentuk daging. Bentuk daging. Benar. Soalnya ini lauknya. Tapi itu bukan daging gitu. Oh ini pertanyaan basic sih ini. Pertanyaan basic. Saat kita udah mau mulai perubahan ini, otomatis kita cari tahu kan
costly nggak sih gitu? Benar. Costly nggak sih? Terutama gue sebagai sobat miskin kan, yang mau beralih, sok-sokan lo mau jadi vegan tuh mahal gitu kan. Resto-restonya tuh bisa dikatakan tuh resto-resto vegan tuh menu-menu yang disajikan tuh macam-macam tapi yang mahal juga gitu. Benar. Jadi orang bilang itu bahwa vegan itu lebih mahal daripada daging. Yes. Benar. Kalau misalnya kalian membeli sesuatu yang sudah jadi, contohnya tadi di restoran itu pasti mahal, benar. Membeli langsung praktis, ya itu mahal. Tapi kalau misalnya kita membuat sendiri, itu murah banget. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat suatu burger misalnya gitu, itu nggak sebanding banget gitu. Kalau buat sendiri ya, gitu. Jadi mahal itu ya bisa mahal bisa enggak sih sebenarnya gitu. Kalau saya pribadi kan kemarin yang dessert itu bisa aja dibilang mahal, tapi worth it gitu loh. Karena jarang banget buat makan sesuatu yang dessert gitu. Nah kalau misalnya vegan ya, total gitu ya. Bener banget, itu enak banget gitu. Nah kalau misalkan kemarin tuh sempet nanya juga, apakah itu bisa dimulai dari kita kecil atau? Oh iya, ada beberapa orang yang saya kenal itu juga memang anaknya itu dari kecil sudah vegan, diberikan ya jadi vegan gitulah. Tapi itu belum ada yang kayak research yang memastikan bahwa vegan itu juga sehat total tanpa mengkonsumsi susu gitu kan. Nah sebenarnya itu masih jadi ya bingung sih sebenarnya. Mau misalnya anaknya lahir tapi jadi vegan gitu kan. Nah belum kepikiran sampai sana, tapi menurut saya sih jangan dulu. Mungkin nanti ketika dia bisa membuat keputusan atau memilih, itu baru dia pilihkan. Dia memilih lah keputusannya dia gitu. Oke. Udah ya, pertanyaan udah kita jawab semua ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk ada sesi selanjutnya bisa langsung ke Chef Steven Japri aja. Terus kalau mau menunya yang tadi, nih yang enak banget ini, silahkan ke WA yang tadi aja. Oke? Mungkin sampai di sini ya inspiration day kita kali ini ya. Terus dulu, oke. Luar biasa ya Chef Steven ya. Luar biasa. Jadi kesimpulannya tuh teman-teman kalau misalkan udah niat untuk beralih jadi vegetarian karena alasan tertentu gitu, ya silahkan. Itu nggak ada larangan dan semua orang tuh harus tahu dulu gimana sih prosesnya, apa yang harus kita ketahui, kita pelajarin gitu tentang dunia vegan sendiri sebelum kita benar-benar beralih gitu. Jadi pilih aja gitu yang menurut teman baik gitu buat diri kita sendiri gitu. Nah selanjutnya setelah ini berakhir ya kita inspiration day kali ini. Terima kasih Chef Steven. Nggak boleh. Pas dulu. Terima kasih atas materinya hari ini. Ini super sekali sampai bawa menu makanan juga. Mungkin terima kasih dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Ada salah informasi. Jadi atau apa. Lebih ke kita sama dari pribadi gitu. Iya. Terima kasih Chef Steven sekali lagi. Terima kasih tim. Terima kasih semuanya. Selamat liburan semuanya. Happy weekend. Thank you.